Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'ilma wal hikmata wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala al-musannif wa adama nafa'a ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada perjumpaan yang ketiga ini. Mudah-mudahan perjumpaan yang ketiga ini membawa keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepatutnya lah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu adalah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan semua segala perintah-Nya dan meninggalkan semua apa yang dilarang-Nya akan menyebabkan sebagai wasilah masuknya kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Tanqihul Qaul, yang insyaallah pada kali ini akan masuk pada bab yang ketiga. Al-babus salis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga membahas tentang keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. An Ata'i an Jabir bin Abdullah qala, dari Ata' an Jabir bin Abdullah berkata, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim, ketika tatkala turun bismillahirrahmanirrahim, mendung bergeser ke arah timur. Harabal ghaim ilal masyriq wa sakanatir riyah, dan angin terasa tenang, sejuk, sepoi-sepoi. Wahajal bahra, dan air di lautan bergejolak. Wasghatil bahaim bi azaniha, dan para binatang dengan tekun, dengan khusyuk mendengar kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan telinga-telinga mereka. Wa rajamatis syayatin minas sama, dan pada kala itu setan pun dilempar dari langit, dibuang dari langit, cuma gara-gara diturunkannya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya, Allah bersumpah dengan keagungannya, la yusammasmuhu ala saqamin illa shifa, apabila namanya disebut, kalau buat orang yang sakit, kalau kita membacakan doa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyembuhkannya karena di situ disebut namanya. Kita membiasakan diri kalau mau minum obat baca bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada energi masuk ke dalam obat tersebut. Karena di obat tersebut ada keberkahan karena kita menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Jadi kalau namanya disebut, nama Allah, kita melakukan segala sesuatu apapun itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu membiasakan diri mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka di situ akan ada keberkahan yang Allah berikan di dalam setiap perbuatan kita. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, jaminannya dia akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini diceritakan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada satu hamba, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, dia mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, illa dhaba syaitanu kama yazubur rasus 'alan nar. Kalau ada orang yang beriman, orang mukmin, selalu rajin mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan dia selalu awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mau makan dia awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu di dalam setiap perbuatan hidup dia, kalau dia membiasakan diri dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan mencair seperti timah yang digodok di atas api. Qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, syaitanul mu'min mahzulun. Setan yang hidupnya ame orang mukmin itu badannya nggak ada yang gemuk, badannya kurus-kurus. Wa qala Qais ibn al-Hajjaj qala li syaitani, dan ini diceritakan dari Qais ibn al-Hajjaj, ya, ulama suf, ya, ahli ibadah. Memang kadang-kadang tingkatan makomnya sama orang yang biasa beda. Nah, kalau orang-orang yang tingkatan makomnya di sisi Allah lebih tinggi, mereka bisa berbicara dengan makhluk halus, mereka bisa berdialog dengan jin. Nah, di sini kata Qais ibnul Hujjaj, dia mengatakan bahwasanya qala li syaitani dakhaltu fika wa ana mislul juzur. Jadi setan ngomong sama Qais ibnul Hujjaj, ketika aku masuk ke dalam tubuhmu Qais, aku itu badanku sebesar onta, kata setan ini. Wa anal an mislul usfur, tapi setelah aku masuk ke dalam badanmu, aku menjadi ciut seperti burung, kata setan. Qultu walima dzalik, lalu Qais penasaran. Dia bertanya kepada setan tersebut, loh kok bisa begitu? Kenapa kok kamu bisa menciut menjadi burung? Lalu setan itu berkata, tuzibuni bizikrillahi ta'ala, karena engkau menyiksaku dengan kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sering kita melihat orang yang sering kesurupan, mungkin mulutnya tidak pernah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau aman dari godaan setan, mau aman dari kerasukan setan,
rajin-rajinlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengajarkan kita kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tiada satupun hamba, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, dia selalu rajin berzikir mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, illa amarallah ta'ala al-kiramal katibin, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin, malaikat pencatat kebaikan, malaikat yang mencatat semua amal kebaikan, ayyaktubu fi diwanihi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menulis di lembaran-lembaran hidupnya catatan si fulan tersebut yang rajin mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin untuk mencatatkan 400 kebaikan buat dia di dalam catatan kehidupan dia. Ini begitu tingginya derajat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali dalam sehari, lam yabqa min zunubihi, maka tidak akan tersisa dosa-dosanya yang ada di dirinya, ayis saghair, atau dosa-dosa yang kecil, walaupun dosanya sebesar biji jagung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kataba bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis di bukunya, dia bikin buku, dia bikin catatan apapun itu, dia bikin makalah, dia bikin puisi, dan dia selalu awali dengan kalimat tulisan bismillahirrahmanirrahim, fajawwada ta'ziman, dengan mengagungkan kalimat tersebut. Malah ada cerita, ada ulama kalau dia setiap menulis buku, dia selalu mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena dengan mengagungkan di situ tertulis nama Allah Subhanahu azza wa jalla, selalu dia kasih minyak wangi di tulisan bismillahirrahmanirrahim, karena mengagungkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam setiap catatan apapun, lalu dia mengagungkan kalimat itu dengan penuh ta'zim, karena di situ tertulis kalimat Allah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosanya, mengampuni semua kesalahan yang pernah dia perbuat, yang lalu maupun yang akan datang. Jaminannya Rasulullah bersabda seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, apabila di antara kalian menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim, falyumiddar rahman, maka dianjurkan kita untuk memanjangkan kalimat ar-rahman. Mimnya ada baris yang berdiri, harokat dipanjangin, ar-rahman. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha suci, zayyanas sama, menghiasi langit. Jadi Allah ini menciptakan langit, ada hiasannya juga. Zayyanas samaa bil kawakib, Allah menghiasi langit dengan bintang gemintang, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril,
dan Allah menghiasi, memberikan komandan malaikat yaitu kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini komandannya para malaikat. Wa zayyanal jannata bil huri wal kusur, dan Allah menghiasi surga dengan kecantikan para bidadari-bidadari dan keindahan bangunan istana yang terbuat dari emas. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperindah para nabi yaitu dengan nabi yang terakhir yang Allah utus kepada kita sebagai nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, dan Allah memperindah hari-hari dalam seminggu dengan hari Jumat. Nah, ini hari besarnya orang Islam. Wa zayyanal layali bi lailatul qadar, dan Allah memperindah dari keseluruhan malam dalam setahun ada satu malam yang memperindahnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah memperindah bulan di bulan yang ada dalam setahun dengan satu bulan yang begitu Allah muliakan. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, dan segala amal perbuatan umatnya Nabi Muhammad pahalanya dilipat gandakan, yaitu bulan suci Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan Allah memperindah seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, yaitu dengan Ka'bah Makkatil Mukarramah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah memperindah kitab-kitab yang ada di muka bumi ini dengan kitab Al-Quran. Wa zayyanal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim, dan Allah memperindah Al-Quran dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang rajin berzikir mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, maka Allah mencatat namanya sebagai hamba Allah yang benar, hamba Allah yang rajin ibadah, hamba Allah yang bisa dipercaya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang selalu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan orang yang rajin mengucapkan zikir kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menjauhkannya dari sifat munafik dan sifat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man arada ayyunjiyahullahu min zabaniyah, barang siapa yang ingin selamat dari malaikat zabaniyah, kata Rasulullah nih, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah di siksaan malaikat zabaniyah tis'ata asyar, yang berjumlah 19, falyaqul bismillahirrahmanirrahim, maka rajin-rajinlah mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha tis'ata asyara harfan, karena di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu berjumlah 19 huruf. Liyaj'alallahu ta'ala kullu harfin minha, dari masing-masing huruf tersebut Allah menjadikan junnatun min wahidin minhum, Allah menjadikan dari masing-masing huruf tersebut sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai jagaan dari keganasannya malaikat zabaniyah yang berjumlah 19. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa yang selalu rajin mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, yaitu dosa-dosa yang kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza qumtum," apabila kalian berdiri dari tempat duduk kalian, fakulu, kemudian ucapkanlah kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nas, apabila ada manusia, apabila ada orang, izaktabukum yamna'uhumul malaku an zalik. Jadi kalau kita udah mengucapkan berzikir kalimat tersebut, apabila ada orang yang ingin mencelakakan kita, ada orang ingin mencederai kita, ada orang ingin berbuat jahat kepada kita, maka Allah akan menciptakan malaikat dari kalimat tersebut yang akan menjaga kita dari perbuatan jahat yang orang tadi niat buat diri kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jalastum majlisan," apabila kalian duduk di suatu tempat majlis, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wakkalallahu bihi malakan, maka dengan kalimat yang kita ucapkan tersebut Allah mewakilkan kepada kita satu malaikat, yamna'uhum, akan menjaga kita minal ghibah, dari menggunjing, hatta la yaktabukum, sampai orang-orang di sekitar kita tidak bisa mencelakai kita, tidak akan bisa mengganggu kita, karena Allah mewakilkan kepada diri kita seorang malaikat yang menjaga kita, dikarenakan kita berzikir mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian yang telah kita buka tadi, ya, dari 10 hadis, ya, dari Syekh Jalaluddin As-Suyut mengajarkan kepada kita betapa begitu agungnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka alangkah baiknya kita selalu melazimkan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang zikir itu satu sisi akan menenangkan jiwa kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau kita berzikir, hati kita akan tenang. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Maka dari itu, ya, Rasulullah mengajarkan begitu banyak pahala-pahala yang bertebaran, yang dimana kalau kita mau menjemputnya, begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan. Yang bab pertama kita membahas tentang ilmu, yang kedua kita membahas tentang kalimat keistimewaan kalimat la ilaha illallah, dan yang sekarang kalimat yang bab yang ketiga yaitu membahas kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan kalimat zikir, ya, bismillahirrahmanirrahim akan menambah pahala di dalam amal ibadah kita, keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Karena kata Rasulullah, jaminannya kita akan mendapatkan 400 kebaikan yang Allah perintahkan kepada malaikat al-kiramul katibin untuk mencatat di catatan buku kehidupan kita 400 kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.